Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wa qala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat teriring salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Semoga Allah meridhai, memberkahi dan mengampuni dosa-dosa kita. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Wa qala inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di bulan Rajab. Rajab, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinisbahkan pada salah satu sungai yang ada di dalam surga, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajab itu, sungai Rajab itu airnya manis melebihi madu, kemudian harumnya melebihi kasturi, dan dinginnya melebihi salju. Lalu Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, saya tumben menemukan sungai seperti ini, lalu buat siapa sungai ini ya Allah? Maka Allah menjawab, sungai ini buat umatmu yang memuliakan bulan Rajab. Lalu dengan apa kita memuliakan bulan Rajab? Nabi menganjurkan kita di bulan Rajab dengan banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak melakukan amalan-amalan soleh. Lalu bagaimana keagungan bulan Rajab itu? Seorang ulama Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang lahir pada tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi, dalam kitab beliau yang fenomenal namanya Al-Gunyah, beliau banyak mengarang kitab. Ada Fathur Rabbani, ada Sirrul Asrar. Nah, keagungan bulan Rajab ini kita temukan di dalam kitab beliau Al-Gunyah.
Beliau menafsirkan kata Rajab ini dengan 3 makna. Yang pertama huruf Ra, yang kedua huruf Jim, yang ketiga huruf Ba. Kata beliau, Ra itu maknanya rahmatullah. Senada dengan itu juga di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau juga menafsirkan Rajab itu dengan hal yang sama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi di bulan Rajab itu Allah berikan rahmat yang penuh, kasih sayang. Umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kasih sayang dari Allah melimpah ruah. Makanya Allah memanggil kita semua dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, ini bulan yang aku rahmati, ini bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka siapa hari ini bermohon kepadaku mohon ampunan, maka aku berikan ampunan. Dan siapa yang bertaubat, maka aku terima taubatnya. Maka Nabi mengatakan Rajab itu adalah bulannya Allah. Inna Rajaba syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban sya'ri, wa Ramadan syahri ummati. Dan Sya'ban itu bulanku, kata baginda Rasulullah SAW, dan Ramadan itu bulan umatku. Ketika Rajab kita temukan pada saat ini, itu artinya kita mendapatkan bulan yang sangat istimewa. Jangan sampai disia-siakan bulan ini, karena nanti di padang mahsyar itu disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, akan ada panggilan dari Allah memanggil keluarga-keluarga Rajab. Allah menyeru, mana keluarga-keluarga Rajabiyun? Allah memanggil di padang mahsyar, lalu bertanya, ya Allah, siapa keluarga Rajabiyun itu? Orang-orang yang dulu di dunia itu banyak memuliakan bulan Rajab dengan berpuasa di dalamnya dan bersedekah di dalamnya, serta melakukan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan soleh di dalam bulan Rajab. Maka Allah memanggil orang itu dengan panggilan Rajabiyun. Ini satu keistimewaan dan kemuliaan bulan Rajab. Lalu huruf Jim, Judullah. Allah memberikan kemurahan. Kemurahan apa yang Allah berikan di bulan Rajab? Dilipat gandakan amal-amal soleh kita. Ini bentuk kemurahan Allah. Banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan di dalam bulan Rajab. Makanya disebut oleh Nabi bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa dikatakan bulannya Allah? Karena Allah mempedulikan umat ini dengan penuh kasih sayang. Sayang banyak kita melewatkan bulan Rajab. Sayang kita banyak tidak paham keagungan bulan Rajab. Begitu mulianya bulan Rajab ini, sampai Nabi memerintahkan kita di dalamnya untuk melaksanakan puasa sebagai saksi nanti di hari berbangkit tiba. Lalu yang ketiga, huruf Ba, birullah. Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan Rajab? Allah menumpahkan rahmatnya, Allah menumpahkan keberkahan, Allah melipat gandakan amal-amal, dan Allah membuka pintu taubat, dan Allah mengangkat setiap orang yang beristighfar. Pintu-pintu langit juga dibuka oleh Allah. Untuk apa? Mengangkat permohonan-permohonan seorang hamba. Maka itulah keagungan dan kemuliaan Rajab itu. Lalu peristiwa apa yang terjadi di bulan Rajab? Rajab menyimpan banyak peristiwa. Di antaranya yang fenomenal itu Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Banyak kalangan ulama berpendapat Isra Mi'raj, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada juga mengatakan bulan Rabiul Akhir,
dan ijma ulama yang banyak berpendapat bahwa Isra Mi'raj jatuh pada bulan Rajab dan terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ini ijma ulama kalau kita baca di dalam tarikh Islam. Mari kita simak bagaimana peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata Imam Mutawalli Syarawi di dalam kitabnya Isra dan Mi'raj, kalau ada ayat-ayat yang dimulaikan dengan kalimat tasbih, ayat itu memiliki makna yang luas dan dalam, penuh dengan keajaiban dan kegaiban. Kebiasaan orang-orang Arab, kata Imam Mutawalli, kalau menemukan satu fenomena yang di luar akal, di luar nalar manusia, maka orang-orang Arab mengucapkan subhanallah. Dalam kalimat ini ada suatu hal yang sangat luar biasa dahsyatnya. Makanya kata Imam Mutawalli, untuk memahami Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW harus bersanding antara ilmu pengetahuan dengan spiritual. Kalau hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, kata Imam Mutawalli, ilmuwan mana di belahan bumi ini akan mampu merilis peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang di luar akal manusia. Kata ilmuwan fisika disebut dengan metafisika dan fisika, di luar jangkauan akal manusia. Subhanalladzi asra, kata asra ditafsirkan oleh para ulama ay al-barqun. Apa makna al-barqun? Petir atau kilat. Kecepatan Nabi Muhammad melebihi kecepatan kilat, kata para ulama menafsirkan ayat ini. Kalau kita lihat kecepatan cahaya dalam rumus astronomi, kecepatan cahaya per detik itu 300.000 km per detik. Nah, kalau bersanding dengan kecepatan Nabi Muhammad SAW di dalam kalimat asra ini, maka Nabi memiliki 4 kali kecepatan cahaya itu. Berarti 1.200.000 km, 1.200.000 km per detik. Kata ilmuwan fisika, teknologi mana yang mampu akan mengikuti rekam jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW? Perjalanan beliau diunggah para ilmuwan modern dan ilmuwan klasik. Perjalanan beliau adalah perjalanan di ambang batas dan tidak mampu pengetahuan untuk mengkalkulasikan, merilis perjalanan itu. Kata Imam Mutawalli Syarawi dalam kitabnya Isra dan Mi'raj, kalau ada pesawat yang paling canggih di dunia ini, taruh Amerika punya pesawat yang kecepatannya luar biasa, kemudian Cina, Jepang memiliki pesawat-pesawat canggih, atau Iran yang fenomenal saat ini, yang booming saat ini, dia memiliki pesawat tempur patah 1, patah 2, ada namanya Sijil. Itu kecepatannya luar biasa. Kalau berkumpul semua pesawat di dunia ini, kata Imam Mutawalli, maka miliaran tahun baru sampai ke tempat Nabi Muhammad SAW. Ini jelas tidak akan ada teknologi. Dan kalau ada, dia error, dia akan terbakar. Mana ada manusia berumur miliaran tahun di dunia ini, dia akan mampu menembus tempat Nabi Muhammad yang melewati langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya, sampai langit ketujuh. Terus naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tidak sampai di situ, dia naik lagi ke Rafrafil Ahdor. Enggak sampai juga di situ, dia naik lagi ke Arsy. Setelah naik ke Arsy, ke Istawa. Ilmu pengetahuan mana yang mampu menembus perjalanan itu? Yang kata Imam Mutawalli miliaran tahun.
Dalam riwayat, jarak antara langit pertama dengan langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Dan ini ditempuh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di balik perjalanan beliau ini? Bukan kemauannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi di balik perjalanan beliau Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankannya. Ini peristiwa yang sangat dahsyat. Maka hanya dengan iman kita akan meyakini kebesaran Allah. Dengan iman, kalau hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, jebol ilmu pengetahuan. Dan tidak ada kumpul ilmuwan klasik, ilmuwan modern mencoba membedah Isra Mi'raj dalam pandangan ilmu pengetahuan. Kita baca profesor-profesor ahli kimia, kemudian profesor-profesor ahli fisika, profesor-profesor ahli astronomi. Mereka mencoba menghitung perjalanan baginda Rasulullah SAW sampai pada puncak perhitungan mereka, para pakar-pakar yang tadi. Mereka memutuskan bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lain kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak, kenapa bisa seperti itu. Kalau kita baca sejarah Nabi yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Safiur Rahman, dalam kitab beliau khusus membedah bagaimana perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran sampai wafatnya beliau. Bahkan Isra Mi'raj pun juga ditulis oleh beliau di dalam kitabnya. Sebelum beliau berangkat, Isra Mi'raj ini terjadi saat beliau berumur 51 tahun. 51 tahun, 4 bulan 15 hari kata ulama di situ. 51 tahun 4 bulan 15 hari terjadi pada malam Senin. Nah, di dalam ayat ini cuman Allah menyebut lailan. Nah, menurut penafsiran para ulama, lailan itu malam apa? Maka sepakat ulama di dalam banyak kitab-kitab sejarah bahwa Nabi Isra Mi'raj malam Senin. Kita kembali kepada Asra. Sudah perjalanan di ambang batas. Kalau para ulama tasawuf mengkajinya dari ilmu tasawuf, tadi ilmu pengetahuan sudah tidak mampu, error ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana pandangan para ulama tasawuf tentang Isra dan Mi'raj? Pertama, Isra di dalam ayat ini itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj dari langit pertama, kemudian tembus langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafrafil Ahdar, naik lagi ke Aras, naik lagi ke Istawa. Itu Mi'raj. Nah, dalam perjalanan Isra ini Allah banyak membuka peristiwa-peristiwa yang dialami di perjalanan oleh beliau. Di antaranya, satu, beliau menyaksikan orang yang berenang di lautan darah. Lalu beliau berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini ada orang berenang di lautan darah. Kenapa ini orang? Siapa ini ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Itu gambaran umatmu nanti di akhir zaman yang suka memperanakkan uang. Maka kelak dia akan diberikan darah yang mendidih oleh Allah. Dan tahu dosanya dengan meranakan kepeng. Kata Nabi, lebih besar dosanya daripada menggauli ibunya 70 kali. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Lalu Nabi juga mengatakan, dengan si meranakan kepeng itu seolah-olah dia menantang Allah berperang. Nah, fenomena itu disaksikan oleh Nabi, kemudian diberitahu oleh Jibril,
Yang mendampingi perjalanan beliau itu kan disebutkan di dalam kitab Isra dan Mi'raj. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail. Lalu ada ulama bertanya, kenapa dia tidak bertanya kepada malaikat Mikail? Kata ulama di dalam kitab itu, karena malaikat Mikail hanya mengurus masalah perekonomian umat manusia di alam semesta, membagikan rezeki. Sedangkan malaikat Jibril, kata ulama di situ, karena dia diberikan pemahaman wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bertanya, "Ya Jibril, kenapa ini?" Lalu ada orang yang disaksikan oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang memecahkan kepalanya. "Ya Jibril, kenapa orang ini membenturkan kepalanya?" Kata Jibril, "Itu gambaran umatmu yang nanti tidak mau sholat." Subhanallah. Kita mau apa di dunia ini? 5 kali sehari semalam kita dipanggil untuk bersujud di hadapan Allah. Tapi banyak orang yang enggan, tidak mau sholat. Bahkan amit-amit di akhir zaman ini, banyak mereka berkilah, sudah belajar tarekat kemudian menamatkan sembahyang. Saya mau tanya, tarekat mana itu yang di dalamnya ada orang menamatkan sholat? Kalau kita buka tarekat Qadariyah yang dipelopori oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, taruh kita buka kitab beliau di dalam kitab Sirul Asrar dan Fathur Rabbani, tidak ada sepotong kalimat di situ Syekh Abdul Qadir Al Jailani menyuruh pengikutnya untuk menamatkan sholat. Justru beliau malam-malam terus bermunajat, sholat. Banyak beliau sholat malam. Lalu dari mana kitab itu yang kemudian ada banyak orang menamatkan sholat? Kita buka tarekat Naksabandiyah dipelopori oleh Imam Bahauddin An-Naksabandi. Di situ tidak ada Imam Bahauddin juga menyuruh pengikutnya untuk menamatkan sholat. Nabi dengan tegas mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana cara saya sholat, sebagaimana saya sholat. Beliau mengajarkan kita tata cara sholat. Kalau memang ada riwayat dalam kitab Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, para perawi-perawi hadis itu, lalu kenapa masih Masjid Quba sampai hari ini di Madinah diziarahi, dikunjungi? Bahkan Nabi mengatakan, siapa orang yang sholat di Masjid Quba, dia berwudu sebelumnya dari hotel atau dari rumahnya, kemudian sholat sunat di Masjid Quba, sama halnya dia telah mendapatkan umrah 1 kali. Lalu sampai hari ini di Masjid Nabawi 24 jam orang di situ. Nabi menyebut siapa orang yang sholat di masjidku, maka sama dia sholat 1000 kali di tempat yang lain. Kalau memang ada nas, ada riwayat bahwa Nabi menamatkan sholat, mana riwayatnya? Hadisnya mana? Perawinya? Walaupun barangkali itu ada hadis dhaif, tapi tidak ada kita temukan. Bahkan di dalam kitab ada khususiyah ditulis oleh ulama, tata cara sholatnya baginda Rasulullah SAW itu lugas, tegas diunggah oleh para ulama. Sampai-sampai saking kuatnya beliau sholat, mata kakinya bengkak. Itu sholat malamnya, sholat duhanya, sholat sunat yang lain, sholat tasbihnya, sholat istikharahnya. Lalu kenapa, dari mana kita bisa seperti itu? Yang kemudian menamatkan sholat, sementara di dalam Al-Quran lebih dari 50-an kali Allah memerintahkan kita, ada yang menggunakan fi'il amr, langsung perintah untuk melaksanakan sholat. Ada aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Ada juga redaksi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Banyak ayat-ayat yang menuntun kita untuk sholat. Di dalam ayat lain, innani anallah la ilaha illa ana
fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Lalu bagaimana kita bisa menamatkan sholat? Kitab apa yang kita baca? Nabi seorang yang sudah diberikan oleh Allah tingkatan syariat, tidak ada yang nandingi. Tingkatan tarekat, tingkatan hakikat, tingkatan makrifat. Beliau ahlinya 4 tingkatan ini. Tidak pernah kita temukan dalam kitab-kitab, baik itu di kitab fikih Al-Um karangan Imam Syafi'i, kemudian ada di kitab fikih karangan Imam Malik Al-Muwatta. Ketika bab sholat tidak ada satu kalimat kaul ulama pun, maupun dari hadis, apalagi dari Al-Quran. Maka oleh sebab itu gambaran yang disaksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kita lanjutkan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kata abdihi ini di dalam tafsir disebut ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kenapa disebut abdihi? Karena tingkatan tertinggi makhluk Allah yang penuh pengabdiannya, yang menghabiskan waktunya untuk mengabdi kepada Allah, maka hamba disebut di dalam ayat ini disebut abdihi karena totalitas pengabdian baginda Rasulullah SAW. Ini yang luar biasa. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah dia jalankan, dan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau tidak pernah dimodifikasi. Pembicaraan beliau berdasarkan wahyu, ucapan beliau berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua gerak-gerik ucapannya, ketetapannya, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, perbuatan, takrir, itu berdasarkan wahyu Allah. Maka beliau di dalam ayat ini, kata ulama, dia disebut oleh Allah bi abdihi, dan ini salah satu label tertinggi dari seluruh makhluk Allah di permukaan bumi ini. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian selanjutnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata lailan ini ditafsirkan oleh para ulama dalam kitab Durratun Nasihin. Ada 2 penafsiran. Yang pertama, lailan ini ay sulusul lail. Apa makna sulusul lail? Sepertiga malam. Kemudian ada juga menafsirkan ba'dal lail. Apa makna ba'dal lail? Sebagian kecil dari malam. Nah, ini kenapa malam hari? Dan malam apa? Sepakat ulama-ulama dalam referensi kitab-kitab tentang Isra dan Mi'raj. Beliau Isra pada malam Senin. Itu 27 Rajab, malam Senin. Nah, kenapa lailan? Ada ulama mengomentari kenapa tidak siang hari, kenapa tidak naharon? Karena kata ulama, pada malam hari itu puncak munajat seorang hamba, yang dimana semua untaian doa-doa, harapan-harapan seorang hamba pada malam hari itu lebih cepat diijabah oleh Allah. Kenapa? Banyak ulama mengambil rujukan, mengkias pada orang yang tahajud, mengambil dalil wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atha karabbuka maqamam mahmudah. Kata ulama mengkias kenapa malam hari. Dia mengambil potongan ayat ini. Kalau orang munajat tengah malam, pertama sepi, tidak ada orang ribut-ribut, kalau enggak kayak siang hari, sepeda motor, mobil, suara-suara bising kita dengar. Apalagi kita hidup di tengah perkampungan, ada orang yang ribut-ribut, ada orang yang ngoto-ngoto macam-macam. Tapi tengah malam itu suasana sunyi senyap, di mana malam-malam itu langit dibuka oleh Allah, kemudian berseru, wahai hamba-hambaku, siapa yang bangun malam ini
kemudian memohon apapun kata Allah, maka aku akan persembahkan. Kalian mohon ampun malam ini, aku berikan ampunan. Kalian taubat malam ini, aku berikan taubat. Kalian memohon rezeki, aku berikan rezeki. Makanya itulah sebabnya perjalanan Nabi pada malam hari, karena hubungan antara Allah dengan hambanya itu begitu dekat. Lailan sulusul lail ay ba'dul lail, sebagian kecil malam. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, jarak perjalanan antara masjidil haram dengan masjidil aqsa. Dulu di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang masih pakai onta pergi ke Palestina, ada yang berjalan kaki. Perjalanan itu ditembus selama 40 hari 40 malam. Nah, itulah sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab, ketika Nabi bercerita tentang perjalanannya dari Masjidil Haram kemudian ke Palestina, terus pagi-paginya sudah ada di Mekah, mereka tidak percaya masa perjalanan 40 hari 40 malam hanya ditempuh dalam waktu yang singkat. Pagi ini engkau sudah ada Muhammad. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab itu bertanya, apa yang kau temukan di Palestina? Ngombe ruan Masjidil Aqsa, ngombe dengan perjalanan-perjalanan. Di tengah perjalanan, maka Allah membuka tabir perjalanan beliau, langsung menjawab Abu Lahab dan Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, di tengah perjalanan saya menemukan orang yang ontanya hilang, sehingga mereka meributkan ontanya. Lalu ditanya orang yang baru pulang dari Palestina, ditanya masyarakat sama Abu Jahal dan Abu Lahab, benar enggak engkau yang pernah ke Palestina kemarin, ada enggak orang yang hilang ontanya? Kata orang ini, saya yang hilang onta saya. Benar apa yang dikatakan Muhammad. Sampai disebutkan bagaimana ciri-cirinya Masjidil Aqsa, habis diunggah oleh Nabi. Kemudian orang-orang yang pernah ke sana mengatakan, benar wahai Abu Jahal, benar wahai Abu Lahab, apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar. Tapi yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, kebenaran apapun yang ditampilkan oleh Nabi, mereka tidak pernah mau mempercayai. Pada saat itu Abu Bakar yang mempercayai. Maka kata Abu Jahal, Abu Lahab, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu percaya? Perjalanan yang singkat, kemudian dia sudah ada di depan mata kita. Sementara kita ini kalau mau ke Aqsa itu 40 hari 40 malam. Ini dia sudah ada di depan mata kita tadi malam katanya. Kata Abu Bakar, apapun yang dilakukan oleh Nabi itu, saya percaya. Karena apa? Beliau itu yang menuntun itu kan Allah. Allah bisa melipat bumi ini karena dia yang mengendalikan alam semesta ini. Tapi toh juga Abu Bakar berdalil, belum juga percaya. Nah, kenapa ditampilkan Masjidil Haram? Banyak ulama berpendapat di situ dari mana startnya. Nah, ini yang jarang diunggah. Mbe lengana setar lengan Masjidil Haram, kan Masjidil Haram itu luas. Di dalamnya ada Ka'bah. Di dalamnya ada Maqam Ibrahim. Di dalamnya ada Safa dan Marwah. Terus kemudian di situ ada Jabal Qubais. Ada banyak pendapat ulama bahwa beliau itu star dari Hijri Ismail. Itu pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat yang kedua. Beliau dalam perjalanannya Isra Mi'raj di Masjidil Haram itu, dia naik di atas Jabal Qubais. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyeru semua manusia untuk pergi haji dan umrah. Wa'azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Itu seruan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam, diperintah oleh Allah naik di Jabal Qubais. Dalam kitab Al-Buldan bahwa Jabal Qubais ini adalah gunung yang pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan gunung-gunung yang ada di permukaan dunia ini. Berapa tahun duluan Jabal Qubais diciptakan oleh Allah? 2000 tahun diciptakan pertama oleh Allah Jabal Qubais ini, baru dia menciptakan gunung-gunung yang lain. Nah, dari situlah kata ulama
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat. Makanya di dalam ayat ini lailam minal masjidil haram. Lalu kenapa Masjidil Haram? Satu, apa keistimewaan Masjidil Haram? Dalam surat Al-Fat, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah wa aminin. Siapa orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah aman. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa keagungan Masjidil Haram? Yang kedua adalah siapa orang yang sholat di Masjidil Haram itu sama halnya dia sholat 100.000 kali di tempat yang lain. Yang ketiga, apa keagungan Masjidil Haram? Sebagai tempat pemersatu umat Islam di seluruh belahan bumi ini. Waraisya Ustaz. Loh, nanti berikan kode ya, karena ada mi'raj di Jorong. Tempat pemersatu umat Islam. Coba ini kita renungkan. Sering saya bilang, kalau andai kata orang Islam di Lombok ini jumlah yang sudah haji ada 1 juta, yang umroh misalnya sudah 3 juta, kurang lebih 5, sekian penduduk Nusa Tenggara Barat. Kalau kita Lombok Timur 1,4 juta jiwa, taruhlah 1 juta orang yang sudah haji dan umroh di Lombok Timur. 400.000 itu umpamanya belum. Kita berharap yang 1 juta ini bisa mengambil iktibar pelajaran di Masjidil Haram. Apa pelajaran Sitejauh Ule? Di situ semua umat Islam yang dinasibkan oleh Allah haji dan umrah, kita berkumpul dalam satu masjid yang disebut dengan Masjidil Haram. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari India, kita ketemu dengan saudara kita yang di Palestina, Bangladesh, Amerika, Australia. Begitu kita senyum, mereka senyum. Di situ banyak mazhab. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Hambali, ada mazhab Imam Hanafi. Banyak mazhab-mazhab yang lain. Dan tata cara kita sholat, ada yang tidak bersedekah. Ketika duduk di antara 2 sujud juga ada perbedaan yang jauh, tapi tidak pernah kita saling mengkritisi satu sama lain. Ini yang ditampilkan Masjidil Haram dalam perjalanan beliau, mengajarkan kita bagaimana kita bisa belajar persatuan dan kesatuan siapapun kita, apapun mazhab kita, apapun kelompok kita, apapun organisasi kita. Ketika kita pulang dari Mekah, kemudian masuk satu masjid yang imamin sholat subuh mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Ibnu Hambal, dia tidak kunut, maka kita yang jadi makmum pun legowo. Jangan mecak-mecak di belakang, ini siapa ini jadi imam, kok ndak ngajak kita kunut. Pelunggu harus tasamuh, lapang dada. Oh, berarti yang jadi imam ini pagi subuh ini adalah mereka adalah penganut mazhab Imam Ibnu Hambal. Pelungguh fanatik terhadap mazhab Imam Syafi'i boleh, tapi ingat ketika pelungguh ke Mekah mau tawaf menggunakan mazhab Imam Syafi'i sampai kiamat pelungguh tak akan bisa tawaf. Kenapa? Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab fikih beliau, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal wudu. Maka kalau itu pelunggu pakai dari sini bawa ke Mekah, tidak boleh kita batal wudu kita ketika kita tawaf. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i walaupun batal wudu tidak masalah, tapi kalau tawaf tidak boleh, harus wudu. Nah, pelunggu dari sini mengatakan, saya tidak mau pakai mazhab Imam Malik, saya tidak mau pakai mazhab Imam Ibnu Hambal, saya tidak mau pakai mazhab Imam Hanafi, pakai mazhab Imam Syafi'i dari sini. Begitu pelunggu mulai istilam, bismillah, Allahu Akbar, ngangkat tangan tepat pada Hajar Aswad. Begitu pelunggu melangkah, subhanallah, walhamdulillah, baru alhamdulillah datang kelompok dari Jawa Barat, ibu-ibu disenggol, bapak, aduh batal wudu saya, pergi lari wudu. Begitu lagi istilah bismillah, Allahu Akbar, datang kelompok dari Banten,
Ibu-ibu dipegang lagi, aduh, sampai kiamat pelunggu tidak akan bisa. Maka masuklah kita dalam ranah usul fiqh, bahwa kita talfik, tinggal 3 menit. Kita boleh mengambil salah satu mazhab. Mazhab siapa kita ambil? Kita bisa mengambil mazhab Imam Ibnu Hambal di situ. Nah, masalah kunut, di situ tidak ada orang kunut. Maka apapun yang dilakukan imam, dia tidak kunut, pelunggu juga tidak kunut. Disitulah Islam mengajarkan kita di Masjidil Haram itu semua mazhab. Jadi kalau pelunggu nanti menemukan di masjid lain ada orang tidak kunut, jangan gerutu. Atau pelunggu tidak kunut, kemudian ada orang kunut, kunutlah. Imam Syafi'i ketika dia pernah ikut sholat subuh pada mazhab Imam Ibnu Hambal, beliau tidak kunut. Ditegur Imam Syafi'i, kenapa kau tidak kunut? Kan mazhabmu kunut. Kata Imam Syafi'i, karena mazhabmu tidak kunut, maka saya tidak kunut. Begitu Imam Ibnu Hambal juga sholat subuh pada mazhab Imam Syafi'i, beliau kunut. Ditegur Imam Ibnu Hambal, kenapa engkau kunut? Kata Imam Ibnu Hambal, karena mazhabmu kunut, makanya saya kunut. Kita ini bukan imam, bukan ustadz, kemudian ketika ada kita sholat di satu masjid yang tidak kunut, kita mencak-mencak sampai mengulangi sholatnya di rumah. Kunut itu bukan perkara wajib. Pelunggu boleh kunut, boleh tidak kunut. Kalaupun umpamanya pelunggu mazhab Imam Syafi'i lupa kunut, maka ada sujud sahwi kalau lupa. Tapi kalau pelunggu sedang berjamaah sama yang lain mazhabnya, maka ikutilah. Itulah pembelajaran ditampilkan Masjidil Haram di dalam ayat ini, supaya umat Islam dimanapun dia berada harus membangun persatuan dan kesatuan, keamanan, karena masjid menjadi salah satu sumber kedamaian di alam semesta ini. Terima kasih. Habis? Ya, belum habis Bapak Ibu. Surat Al-Isra ayat pertama masih kita Masjidil Haram, belum Aqsanya, belum Mi'rajnya. Insyaallah nanti kita akan sambung pada episode yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.